Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasa, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Melalui mimbar ini pula kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, ayatul munafiqi salas, ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji dia ingkar terhadap janjinya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Ciri-ciri orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya bukan untuk dijadikan alat menilai orang lain, tapi ini adalah alat untuk introspeksi diri. Apakah kita termasuk dalam golongan ciri yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta. Banyak orang-orang yang dengan mudah, dengan gampang, apakah itu urusan biasa atau urusan usaha atau urusan bisnis, kadang-kadang dengan mudah mengucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ada di dalam Islam diperbolehkan kita berbicara berdusta, tapi dalam hal-hal tertentu, seperti misalnya dalam peperangan, untuk mengatur strategi perang. Bagaimana kalau seandainya pihak lawan lalu menanyakan bagaimana strategi kita, maka boleh kita untuk berdusta. Atau mungkin untuk mendamaikan orang lain, yang ketika orang lain itu sedang bermusuhan, agar mereka kembali rujuk, agar mereka kembali bisa berkawan, maka kita berkata dusta kepada
agar dua-duanya bisa kembali menjerah atau menjalin silaturahmi. Tapi dalam hal-hal yang lain, dalam hal-hal tertentu, di mana kita kalau seandainya berkata yang kita katakan tidak sesuai dengan kenyataan, atau kita menjelaskan apa yang kita jelaskan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu dikatakan sebagai ciri daripada orang munafik, yaitu ketika dia berkata, dia berdusta, tidak sesuai antara kenyataan dengan apa yang dibicarakan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Dia berjanji melakukan sesuatu, lalu dia ingkari janji dia. Dia berjanji mungkin dalam satu instansi, dalam satu lembaga, dalam pelantikan, dengan sumpah yang dia sudah ucapkan, dia berjanji di situ. Tapi apa yang dia lakukan setelah dia mengucapkan sumpah itu tidak dia taati, tidak dia laksanakan, berarti dia mengingkari janji, dan itu merupakan bagian daripada ciri orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, ciri orang munafik ini kata Nabi adalah ketika dia diberikan amanah lalu dia berkhianat. Dia diberikan amanah untuk mengurusi orang banyak, dia diberikan amanah untuk mengurusi warga, dia diberikan amanah untuk mengurusi rakyat, lalu dia berkhianat. Bukan untuk mengurusi warga, bukan untuk membuat masyarakat bahagia, membuat rakyat sejahtera, tapi yang dia lakukan adalah mencari untuk kepentingan dan keuntungan dirinya dan keluarganya. Ini namanya dia diberikan amanah, tapi dia mengkhianati dari apa yang diberikan itu. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan menempatkan orang munafik itu di dasarnya api neraka. Innal munafiqu fi darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka, di dasarnya api neraka. Mengapa? Karena dengan kemunafikan yang dia tonjolkan, yang dia miliki, itu banyak merugikan orang lain. Dengan kemunafikan yang dia lakukan ketika dia diberikan amanah, lalu dia tidak amanah, dia malah berkhianat, itu banyak merugikan dan banyak menyengsarakan warga atau masyarakat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia ini orang mendapatkan jabatan, dia akan berupaya berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatannya. Dia akan berupaya berkompetisi, yang kadang-kadang tidak melihat caranya halal atau haram, kadang-kadang menjegal orang, kadang-kadang memfitnah orang, berupaya untuk mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan di dunia ini. Tapi kata Nabi, nanti di akhirat jabatan itu akan menjadi penyesalan buat orang-orang yang pernah menjabat di dunia ini. Mengapa menjadi penyesalan? Karena tadi ketika diberikan amanah di dunia ini untuk membahagiakan, untuk mensejahterakan yang dipimpinnya, dia tidak melakukan, malah dia mensejahterakan dirinya sendiri, dia mensejahterakan keluarganya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah berada di dasarnya api neraka, itu berarti sudah lebih dalam tempat neraka yang akan menjadi tempat buat orang-orang munafik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan dalamnya api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkumpul dengan sahabat beliau, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar sesuatu?" Ya, mereka mendengar. "Tahukah kamu suara apa itu?" Sahabat-sahabat menyatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah suara batu yang dilemparkan ke api neraka, dan itu dilemparkan 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilemparkan batu itu, hari ini baru sampai ke dasarnya api neraka. Bisa dibayangkan perjalanan batu sampai ke dasarnya api neraka itu 70 tahun, dan orang munafik berada di dasarnya api neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ciri-ciri ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lihat dan kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang dikategorikan sebagai orang munafik ketika diingatkan oleh orang lain untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan ketika disampaikan kepada mereka, orang-orang munafik itu disampaikan la tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami sedang melakukan perbaikan. Orang banyak lihat itu kerusakan, tapi buat mereka menganggap itu adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena boleh jadi itu menguntungkan dirinya, menguntungkan keluarganya, menguntungkan kroni-kroninya, sehingga mereka menganggap mereka sedang melakukan perbuatan kebaikan, berbuat sesuatu yang bisa untuk kesejahteraan orang lain. Itu yang mereka ucapkan. Orang munafik ketika disampaikan wa idza qila lahum, disampaikan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerusakan. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi mereka mengatakan qalu innama nahnu muslimun, sesungguhnya kami sedang melakukan perbuatan perbaikan, kami sedang membangun ini, kami sedang membuat ini, kami sedang ini untuk kebutuhan masyarakat. Tapi kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun, ketahuilah sesungguhnya mereka itu sedang melakukan perbuatan kerusakan, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan perbuatan kerusakan. Musibah yang terjadi di negara kita ini, baik itu di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di sebagian Pulau Jawa, yang sedang menimpa, bahkan juga di Sulawesi, yang sedang menimpa saudara-saudara kita, ini patut dijadikan untuk renungan buat kita bersama. Kenapa? Apa yang kita lakukan saat ini, apakah betul-betul itu merupakan perbuatan perbaikan? Betul-betul untuk mensejahterakan kita, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat? Atau justru malah sebaliknya membuat kerusakan yang menyebabkan bencana di mana-mana? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan itu baik itu di daratan maupun di lautan. Karena apa? Karena ulah manusia itu sendiri. Allah sudah memberikan kekayaan alam yang luar biasa. Allah sudah menyeimbangkan bumi ini, menyeimbangkan alam semesta ini. Tapi manusialah dengan sifat tamak, dengan sifat serakah, sehingga yang tadinya seimbang menjadi tidak seimbang. Mengapa demikian? Mereka berpikir bahwa harta yang mereka cari, mereka keruk habis-habisan dari bumi yang ada, yang Allah karuniakan kepada dia, mungkin akan membahagiakan dia selama-lamanya. Padahal ini terbatas. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun uang yang kita miliki, ingat, suatu saat uang yang banyak itu, kekayaan itu, pada waktunya akan kita tinggalkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita dapatkan dengan sesuatu atau dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masalahnya, persoalannya tidak berhenti pada saat sakaratul maut, tidak berhenti pada saat ruh meninggal
meninggalkan jasad ini, tapi nanti permasalahannya akan terus sampai ke mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang akan mengadili siapa di antara manusia-manusia ini yang paling baik amalnya, siapa manusia-manusia di dunia ini yang pernah berbuat zalim di muka bumi ini. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekedar untuk mengingatkan buat kita semua. Sekali lagi, ciri orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah tentu bukan untuk dijadikan alat menilai orang lain, tapi ciri orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sebagai bahan introspeksi diri. Apakah kita termasuk dalam kategori yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Kalau misalnya ada, ini adalah hal yang paling baik yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan di dalam diri kita, agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang munafik yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat tempatnya dicurang di dasar api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan, nanti suatu zaman kata Nabi, ada orang yang mereka tidak lagi peduli apakah makanannya dari makanan yang haram, apakah minumannya dari minuman yang haram, apakah pakaiannya dari pakaian yang haram. Mereka tidak peduli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena pada saat itu mereka merasa bahwa kehidupan di dunia ini akan begitu nikmat dan akan selama-lamanya. Orang-orang yang seperti itu lupa bahwa kematian suatu saat akan datang, cepat ataupun lambat pasti kita akan sampai pada garis finish yang namanya kematian. Maka oleh karena itu, apapun kondisi kita yang ada saat ini, senangkah kita, mungkin kita juga sedang mengalami kesulitan, jangan pernah kita keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Biarlah mungkin kita susah di dunia ini, agar nanti di akhirat kita tidak juga mengalami kesusahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.